Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Khairunisa, NIM 182221119. Saya dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara saya terhadap salah satu guru di sekolah dasar. Langsung saja, mengenai perangkat pembelajaran telah dijelaskan di dalam video wawancara. Dan mengenai solusi terhadap kendala yang sering terjadi, sebenarnya juga sudah saya jelaskan di video wawancara, tetapi di sini akan saya jelaskan kembali. Menurut beliau, masalah atau kendala yang sering terjadi terhadap pembelajaran khususnya tematik bahasa Indonesia adalah siswa kurang memahami isi teks bacaan. Di sini saya akan memberikan solusi, yaitu dengan cara membaca bersama atau membaca terbimbing dan membaca mandiri. Tak hanya itu, siswa juga bisa diberi pengenalan mengenai intonasi, tanda baca, dan kosakata. Kegiatan membaca bersama bisa dilakukan oleh guru dan siswa. Misal, siswa mengamati teks dan guru yang membacanya dengan fasih dan ekspresif. Atau bisa juga siswa sering diberi pertanyaan mengenai teks bacaan tersebut, tentang latar belakangnya atau tentang tokoh dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah beberapa solusi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila masih banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lihat hasil wawancara saya terhadap guru sekolah dasar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Khairunisa. Jika boleh tahu, saya berbicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Titin Mariati. Baik. Ini Bu, saya dari Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen untuk mewawancarai salah satu guru di sekolah dasar. Oh ya, silakan. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu mengajar di sekolah mana? Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Subang. Yang kebetulan saya mengajarnya di kelas 3. Sudah lama Ibu mengajar di MI Al-Islamiyah? Ya, sudah lumayan lama lah, kurang lebih 10 tahunan lah. Baik Bu, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya Bu ke pertanyaan. Ya, silakan. Untuk itu, apakah Ibu membuat perangkat pembelajaran daring? Oh ya, tentu. Karena setiap akan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, kami selaku guru diwajibkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari protanya, nomesnya, silabusnya, RPP-nya, medianya, dan sebagainya. Termasuk guru olahraga dan Ya, semuanya, baik guru kelas ataupun guru mata pelajaran, semuanya diwajibkan membuat perangkat pembelajaran. Terus kira-kira medianya apa saja sih Bu yang cocok dengan pembelajaran daring? Kalau menurut saya pribadi, media yang cocok digunakan ketika kita belajar dari jarak jauh atau daring, ya yang pertama melalui internet. Karena sekarang kan zaman sudah canggih ya, ada internet yang salah satunya ada aplikasi yang bisa kita gunakan. Karena kita di daerah, tidak semua siswa bisa melakukan Zoom meeting atau apa, jadi yang paling efektif ya kita menggunakan media WhatsApp. Kemudian selain itu juga ada portofolio. Begitu ya Bu. Iya. Yang Bu, kemudian cara dan prosesnya itu bagaimana ya Bu dalam proses pembelajaran? Belajar daring. Iya. Prosesnya. Ya, biasanya saya memberikan materi yang akan saya sampaikan, saya share di grup WhatsApp
kemudian siswa-siswa mengikuti dan mempelajari materi tersebut di rumah dengan orang tuanya. Kemudian setelah itu akan saya beri tugas atau penugasan Melalui WhatsApp. melalui WhatsApp juga. Pengumpulannya juga. Ya, pengumpulannya tergantung, misalkan ada beberapa yang misalnya karya penugasannya semacam portofolio, berarti mereka harus mengumpulkan ke rumah, bisa ke sekolah atau ke rumah saya, mengumpulkan hasil dari tugas tersebut yang sudah diselesaikan oleh siswa-siswa. Wah, lumayan ribet juga ya Bu. Ya pastinya, karena yang pertama karena ini adalah pengalaman pertama. Dulu kan kita belum pernah pakai yang namanya daring gitu ya, apalagi di daerah. Itu kan tidak semua orang tua bisa memahami media yang ada, misalnya kayak penggunaan internet kan masih banyak orang tua yang belum memahami lah, belum bisa. Jadi ya lumayan repot bagi kita guru-gurunya. Kadang kita pergi ke rumah siswanya, memberikan tugasnya atau memberikan penjelasan gitu kepada siswa tersebut. Menurut Ibu lebih efektif mana ya dengan tatap muka? Kalau itu ya mungkin karena ini di daerah, jadi lebih efektif yang tatap muka, karena kita bisa berkomunikasi langsung dengan siswanya. Siswa itu bisa menanyakan apa kendala dia dalam mempelajari materi tersebut, apa susahnya, atau misalkan masalah-masalah yang mereka hadapi, mereka bisa langsung menyampaikan kepada kita. Bu, khusus tematik bahasa Indonesia, bagaimana sih cara Ibu mengajarnya? Untuk tematik bahasa Indonesia, cara mengajar saya biasanya dengan cara memberikan materinya itu anak disuruh memahami bacaan, atau mereka suruh membaca dan memahami teks bacaan tersebut. Kemudian setelah itu saya memberikan penjelasan singkat. Setelah itu baru kasih tugas yang berhubungan dengan teks bacaan tersebut. Apakah ada hal lain selain teks bacaan? Ya ada, misalkan mereka membuat karangan tentang pengalaman mereka pribadi, atau juga mereka membuat puisi atau apa gitu, semacam seperti itu. Ya, kayak curhat ya siswa. Ya untuk saat ini ya kebanyakan dari mereka curhat, Ibu pengalamannya selama pandemi ini di rumah saja, nggak boleh kemana-mana, bosen, jenuh, udah kangen dengan situasi sekolah dan sebagainya. Banyak sih curhatan mereka macam-macam. Ya Bu, lalu Ibu selanjutnya itu kan pasti setiap pembelajaran itu ada kendala ya Bu. Iya. Lalu kendala apa aja sih Bu yang Ibu temukan khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yang masalah yang saya hadapi ketika menyampaikan materi bahasa Indonesia itu salah satunya kurangnya pemahaman siswa tersebut terhadap maksud dan tujuan dari teks bacaan. Sehingga apa? Sehingga mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berhubungan dengan teks tersebut kurang tepat gitu. Mungkin karena di sini juga bahasanya bukan. Iya, pertama memang karena bahasa sehari-hari di sini tidak menggunakan bahasa Indonesia, jadi mungkin mereka agak susah ya, namanya kayak di daerah gitu kan, agak susah memahami. Terus kadang ada yang menggunakan bahasa Indonesia tapi penggunaan bahasa Indonesianya yang kurang formal gitu kan. Karena kalau dalam belajar itu kan bahasanya kan yang sesuai dengan EYD, kalau di sehari-hari karena melihat di TV atau di mana, jadi kebanyakan bahasanya yang kurang inilah. Jadi itu mungkin salah satu kendalanya. Jadi mereka ya walaupun tidak semuanya tapi agak kesulitan memahami maksud dan tujuan dari teks bacaan tersebut. Mungkin ya Bu, terkait tadi yang Ibu katakan yang siswa susah atau sulit untuk memahami teks bacaan, mungkin dengan cara untuk itunya mengatasinya ya Bu, mungkin dengan ini membaca bersama gitu Bu, atau membaca mandiri, terus membaca terbimbing gitu Bu. Misal siswa juga diberikan pengenalan terhadap kosakata, intonasi membaca atau tanda baca. Misal siswa guru
agak ribet juga kalau misalkan kita bacaan bersama. Karena apa? Karena internet yang itu tidak semua siswa bisa mengikutinya gitu. Karena mungkin dari fasilitas dari handphonenya atau apanya belum semuanya bisa memiliki. Jadi ya nanti bisalah nanti usul dari Mbak bisa saya praktekkan, kemudian mudah-mudahan itu bisa sedikit banyaknya bisa mengatasi masalah yang kami hadapi di sini. Terima kasih atas solusinya ya Mbak. Sama-sama. Mungkin untuk sekian aja Bu pertanyaannya. Oh iya. Terima kasih Ya, atas waktu yang sama-sama. diluangkan. Semoga ibu dan keluarga dalam lindungan Allah, sehat Amin. walafiat. Amin. Amin. Terima kasih atas kebaikan ibu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.